surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah insya Allah ini merupakan sejolinya dari surah Al-A'la. Jadi kalau untuk momen-momen tertentu seperti misalkan, sholat Jumat, itu biasanya Rasulullah SAW memakai 2 surat ini. Rakaat pertamanya surat Al-A'la, rakaat keduanya surah Al-Ghasyiyah. Kadang juga di sholat Id, itu pakai 2 surat ini. Nah, 26. Ya kita lihat dulu ya nanti apakah langsung digabung sama Al-Fajr atau sendiri dia. Oke, kita masuk ke surah Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah ini ada beberapa pendapat di kalangan ahli tafsir tentang makna Al-Ghasyiyah. Kalau yang sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, itu ada tafsir Al-Qurtubi. Jadi ulama tafsir itu ada macam-macam ya, ada tafsir Qurtubi, ada tafsir Katsir, ada yang lainnya. Nah, pendapat pertama mengatakan bahwa Al-Ghasyiyah adalah salah satu nama dari hari kiamat. Ya. Jadi hal ataka haditsul ghasyiyah. Apakah ataka sudah datang kepadamu hadisu berita al-ghasyiyah. Al-ghasyiyah ini tentang hari pembalasan. Jadi, hal ataka haditsul ghasyiyah, sudah datangkah kepadamu berita tentang al-ghasyiyah, hari pembalasan. Jadi kalau pendapat pertama menyebutkan bahwa al-ghasyiyah ini adalah salah satu dari nama-nama hari kiamat yang banyak. Nama-nama hari kiamat ini banyak ya, ada al-waqi'ah, al-qari'ah, terus apa lagi? Yaumuddin, yaumul hisab. Ada banyak deh. Nah, dan di antara namanya, ini ada namanya tadi Al-Ghasyiyah, yang secara bahasa itu artinya covering, meliputi. Dinamakan demikian karena kedahsyatan hari kiamat dan kengeriannya itu meliputi seluruh makhluk pada saat itu. Ya, jadi kalau lihat kalau ingat urutan ya, singkatnya urutan pada waktu hari kiamat itu, pada waktu hari kiamat nanti sebelum hari kiamat itu kayak pasti kita tuh akan mengalami kayak namanya kita tuh nggak bisa bedain itu malam atau siang. Kelihatannya tuh gelap terus, gloomy terus, gelap terus, seperti malam ya. Jadi sampai pasti nanti orang-orang di seluruh dunia itu membicarakan, ini kenapa ya kok tiba-tiba gelap gitu kan, gelap gulita gitu. Hari pertama mungkin masih dibicarakan, 2 masih dibicarakan, lama-lama udah mulai terbiasa, oh mungkin ini hanya fenomena alam aja. Gelap gulita nggak bisa dibedakan lagi mana siang mana malam. Sehingga tiba-tiba pada hari ketujuhnya tiba-tiba kok terang lagi. Tiba-tiba terang. Nah, pada waktu tiba-tiba terang, ternyata matahari sudah tidak terbit dari timur lagi. Matahari sudah terbit dari barat. Sudah terbit dari barat saat itu. Nah, ini lihat. Hari kiamat ini adalah special life event buat mereka yang tidak percaya adanya hari kiamat. Makanya Allah sengaja sisakan orang-orang yang tidak percaya pada hari kiamat untuk melihat langsung bagaimana kedahsyatan hari kiamat itu. Nah, ternyata setelah mereka tahu, wah, mataharinya terbitnya sudah dari barat, bukan dari timur lagi. Nah, beberapa orang yang mungkin dulu pernah mempelajari fenomena apokalips, end of the day atau apapun, karena ternyata saintis itu juga sudah mulai membahas tentang fenomena bahwa suatu hari nanti bumi akan menua sekali dan akhirnya akan hancur sehancur-hancurnya. Nah, ini mereka yang tahu ini, mereka mulai, oh ini jangan-jangan end of the day. End of the day, apa yang dicari, mungkin sebagian dari mereka sudah tahu, paham bahwa nanti pas end of the day, satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka adalah zat yang disebut Tuhan. Mereka mungkin berlari mencari Al-Quran, ya, karena ada dalil yang menyebutkan bahwa selagi ayat Al-Quran itu masih dibacakan, masih ada azan, tidak akan datang hari kiamat. Nah, mereka cari, ternyata di
di Al-Quran sudah tidak ada lagi tulisan Arab yang Allah alam bisawab nanti seperti apa, dan mereka makin bingung, dan mereka itu tiupan sangkakala sudah berbunyi, tiupan sangkakala yang pertama sudah berbunyi, terjadi kegoncangan yang segoncang-goncangnya. Tidak hanya bumi yang bergoncang, tapi langit juga nanti terbelah. Itu semuanya, bahkan bumi mengeluarkan isinya sehingga menjadi kosong. Lalu apa yang terjadi? Makhluk berusaha untuk melarikan diri satu sama lain, itu saling melarikan diri, tidak peduli lagi dengan keluarganya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Mereka semua saling lari, tidak peduli lagi ayahnya, ibunya, anaknya yang masih bayi, itu semua ditinggalin untuk menyelamatkan diri masing-masing. Nah, makanya ini salah satu nama dari hari kiamat adalah Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah meliputi, ya, karena ini meliputi seluruh makhluk pada saat itu. Tidak hanya manusia, tapi malaikat dan jin juga ikut bingung saat itu. Ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, maka terjadilah kegoncangan, kedahsyatan, kengerian, kekacauan. Kalau goncang, maka yang terjadi biasanya gempa yang dahsyat akan diikuti dengan tsunami. Ya. Nah, ini bayangkan, tsunami-nya bukan air biasa, bukan air laut biasa, tapi air laut yang panas-panasnya. Ya. Jadi setelah terjadi kehancuran alam semesta meliputi seluruh makhluknya semuanya mati. Semuanya mati. Baru nanti ada tiupan sangkakala yang kedua. Kalau semuanya sudah mati, akan terjadi ketiupan sangkakala yang kedua. Pada tiupan sangkakala yang kedua, seluruh makhluk, manusia aja sih. Ya, kalau makhluk lain tidak dibangkitkan lagi ya. Kalau kucing, anjing itu tidak dibangkitkan lagi. Manusia dibangkitkan lagi, bahkan yang sudah meninggal jutaan tahun yang lalu dibangkitkan lagi dalam keadaan yang utuh untuk siap-siap antri di padang mahsyar, menerima catatan amal. Ya. Itu pendapat pertama ya. Pendapat pertama, nama lain dari Al-Ghasyiyah ini adalah nama lain dari hari kiamat yang artinya meliputi. Pendapat kedua mengatakan bahwa Al-Ghasyiyah adalah salah satu nama neraka. Ya, ini ada di surah Ibrahim. Surah Ibrahim, Quran surat Ibrahim ayat 50. Ya, kalau dilihat sarabiluhum min qatirani wa taghsya wujuhahumun nar. Pakaian mereka dari cairan aspal, dan wajah mereka wa taghsya wujuhahumun nar. Wajah mereka ditutupi oleh neraka. Allah menggunakan kata wa taghsya yang artinya meliputi dan menutupi. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasannya Al-Ghasyiyah ini artinya neraka jahanam. Ya. Disebutnya neraka jahanam. Tapi dan memang kalau gambaran neraka jahanam itu kan memang tertutup ya. Jadi segala sisinya itu tertutup sehingga tidak ada penghuni neraka yang bisa melarikan diri dari situ. Ya wallahu a'lam bishawab. Tapi mayoritas ulama tafsir menyebutkan bahwa Al-Ghasyiyah ini lebih kepada nama lain dari hari kiamat. Nama lain dari hari kiamat. Oke, kita mulai. Oh, ini yang baru tahu kenapa kok pakai gerakan. Ini karena ini metodenya adalah metode dari Askar Kauni yang dipopulerkan oleh Ustadz Bobby Herwibowo. Jadi kita pakai gerakan tangan. Satu gerakan tangan itu mewakili arti. Kadang-kadang untuk orang-orang yang kinestetik akan lebih mudah menghafalkan pakai gerakan tangan. Jadi kalau dia lupa ayatnya, setidaknya dia masih paham artinya. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal, apakah sudah atakah datang kepadamu hadithu berita al-ghasyiyah tentang hari pembalasan. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah.
ataka hadithul ghasyiyah. Apakah sudah datang kepadamu hadisu berita tentang al-ghasyiyah, hari pembalasan. Nah, karena ini adalah wahyunya Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hal ataka ini lebih kepada udah dengar belum ceritanya tentang hari kiamat. Nah, ini nanyanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, lanjut ke ayat 2-nya. Wujuhun yawma idzin khasyi'ah. Wujuhun ini adalah wajah, muka, yauma idzin pada hari itu khasyi'ah, tertunduk hina. Wujuhun yauma idzin khasyi'ah. Wajah mereka pada hari itu khasyi'ah, tertunduk hina. Ya, jadi kalau tafsir surat Al-Ghasyiyah ayat 2-nya itu adalah yaitu siapa yang tertunduk hina, siapa yang khasyi'ah? Yang khasyi'ah ini adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang diazab oleh Allah di dalam neraka jahanam. Ya. Jadi mereka ini sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya pada hari tersebut orang-orang ini mereka tertunduk hina. Dari wajah mereka akan timbul kekhusyuan. Karena kenapa? Karena selama di dunia mereka tidak pernah khusyuk. Mereka selama di dunia ini senantiasa dalam keadaan gembira, hidup berhura-hura, ya. Nah, ini orang-orang ini adalah orang-orang yang mendapat catatan amal dari belakang punggungnya, dari tangan kirinya. Kalau di surah Al-Insyiqaq kalau ingat, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahli masrura. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari belakang punggungnya, maka dia akan berteriak, damn, gitu kan, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Nah, jadi kalau kondisi orang-orang yang insya Allah calon penghuni neraka, waktu di dunianya, mereka itu hidup itu kebanyakan senang. Kehidupan mereka itu penuh dengan senang-senang, foya-foya, tertawa. Jadi mereka itu tidak pernah timbul kekhusyuan dalam hati mereka. Tidak pernah terbetik dalam hati mereka untuk sholat, membayar zakat, berhaji, dan tidak pula terbetik tentang kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. Yang dilakukan itu cuma hura. Sehingga di akhirat kelak, Allah menghinakan mereka. Jadilah wajah mereka ini khusyuk, tertunduk, ketakutan. Nah, ini ya. Jadi emang sudah di dalam Al-Quran itu sudah ditunjukkan banyak perumpamaan. Bagaimana kira-kira orang-orang yang masuk neraka itu seperti apa? Orang yang masuk surga itu seperti apa? Orang-orang penghuni neraka kebanyakan itu adalah kalau ingat di surah Al-Waqiah, mereka dulunya adalah mutsrofin. Dulunya mereka itu bermewah-mewahan. Dulunya mereka tuh penuh dengan senang-senang. Kebanyakan mereka adalah dulunya mereka orang yang sangat-sangat kaya raya. Makanya kalau orang beriman, jangan kepikiran untuk cita-citanya jadi orang kaya. Nah, beda ya, orang kaya sama orang yang cukup. Kalau orang yang cukup adalah orang yang cukup kalau dia lagi mau zakat cukup uangnya, kalau mau lagi kurban cukup uangnya, kalau mau umroh atau haji cukup uangnya. Nah, jadi kalau orang beriman tuh cukup aja, dia pokoknya cukup lah. Orang beriman itu justru impiannya tuh bukan jadi orang yang kaya raya, punya segala macam. Kenapa? Karena nanti dia orang yang terlalu bahagia itu dia jadi tidak punya waktu untuk berdoa. Bagaimana dia bisa kayak misalkan kemarin di kelas offline saya sampaikan bahwa kalau dilihat kan gambaran-gambaran surga itu kan begitu indahnya ya.
gambaran surga itu eh, apa namanya? Ada disebutkan ada sururim maudunah, terus mereka duduk di dipan-dipan yang bertahtakan emas permata, terus disebutkan juga furushim marfu'ah, kasurnya tuh tebal, terus disebutkan juga nanti banyak buah-buahan. Nah, bagi orang-orang tertentu yang mungkin hidupnya sekarang sudah seperti di istana, hal tersebut sudah tidak menarik lagi kan. Kata mereka, ngapain aku masuk surga? Sekarang aja sudah rasanya seperti hidup di surga gitu. Sebentar, Afwan, saya mau sambil ngecas. Ternyata saya lupa ngecas. Nah, bagaimana mereka bisa tertarik dengan gambaran surga kalau mereka hidupnya sudah seperti berada di surga gitu kan. Nah, balik lagi. Berbeda dengan keadaan kondisi orang-orang mukmin ya. Tatkala di dunia nih, kalau orang yang disayang sama Allah, hidupnya itu tidak akan pernah lepas dari ujian. Keluar dari satu ujian pasti akan dikasih ujian yang lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka ini selalu ingat bahwa mereka ini tidak bisa hidup sendirian. Tidak bisa hidup tanpa bantuan Allah gitu. Makanya kalau misalkan mungkin awal-awalnya susah gitu kan, ekonominya kurang baik, terus qadarullah Allah mudahkan dengan diberikan jalan rezeki yang lebih mudah gitu kan. Setelah jalan rezekinya mudah, qadarullahnya dia dikasih ujian lain, dikasih ujian sakit. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya dia ingat lagi bahwa eee, satu-satunya yang bisa memberikan kebahagiaan abadi itu cuma Allah. Satu-satunya tempat meminta segalanya itu cuma Allah. Uang saja tuh tidak cukup membeli kebahagiaan. Nah, ini kan. Jadi kalau misalkan bunda-bunda tuh kebayang misalkan, "Oh, aku pengen jadi orang kaya. Mungkin kalau aku kaya, aku akan lebih mudah untuk eee, berumrah, ibadah haji, zakat, berkurban atau lainnya." Apakah benar kalau bunda diberikan kekayaan, uang yang berlimpah akan lebih mudah untuk melakukan seperti itu? Tidak, bunda. Tidak. Banyak orang-orang di luar sana diberikan harta yang berlimpah, diberikan kemudahan karir, karir yang bagus, terus kebetulan diberikan fasilitas hidup yang memadai, ternyata tidak memudahkan mereka untuk melakukan ibadah. Ya, untuk lebih mudah, mungkin lebih mudah seperti ibadah-ibadah yang kira-kira cost a lot of money ya, cost a lot of money. Misalkan apa? Misalkan kalau zakat fitrah mah itu tidak cost a lot of money ya. Mungkin zakatul mal itu kan kalau dihitung kan emang 2,5% ya dari penghasilan. Ada zakat penghasilan, ada zakat mal, zakat harta, terus ada juga apalagi untuk umroh atau haji itu kan cost a lot of money. Untuk berkurban itu cost a lot of money. Banyak di antara mereka sudah punya fasilitas rumah yang bagus, punya kendaraan yang bagus, tapi belum juga tergerak untuk berinvest. Itu kan istilahnya invest ya. Karena cost a lot of money, mungkin investnya tidak kelihatan di dunia, tapi insya Allah di akhirat. Tapi mereka masih belum tergerak untuk melakukan itu. Karena dianggapnya itu adalah perjalanan yang ya itu cost lot of money belum siap gitu kan. Nah, ternyata dengan adanya uang deposito yang ada di bank tidak membuat mereka untuk tergerak untuk melakukan itu. Ya, begitu beda lagi dan belum tentu orang yang tidak punya uang sama sekali dia tidak mampu untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Ya, waktu saya kebetulan umroh kemarin tuh saya ketemu dengan beberapa orang yang masya Allah tabarakallah jadi kayak malu gitu melihat diri sendiri. Mereka ini dari keluarga yang istilahnya rumah aja nggak punya, pekerjaannya itu pekerjaan yang, nggak banget deh.
Kayak misalkan dia tuh termasuk kuli kasar yang untuk ngumpulin uang, untuk dapetin, untuk beribadah umroh itu ngumpulinnya sampai bertahun-tahun gitu, bertahun-tahun sampai udah tua gitu kan, udah tua. Dan saya lihat dia tidak punya satupun barang yang saya anggap barang yang layak gitu, maksudnya barang yang, biasa ditemukan di teman-teman, di circle-circle saya. Handphone itu jelek banget dan bahkan dia, eee butuh bantuan banget kan karena dia keterbatasan bahasa, cuman bisa bahasa daerahnya doang. Terus dia nggak tahu kalau ditawarin makan, dia tidak kenal dengan makanan-makanan yang ada di hotel ya. Kebetulan, mereka makan di hotel gitu kan, terus nggak tahu gitu kan, mesti harus dibantu dengan dan tidak tahu cara pakai toilet, sehingga kita mesti bantu gitu kan. Mereka bener-bener yang istilahnya nggak pernah ngerasain makanan mewah. Starbucks aja nggak pernah tahu, tapi mereka mengumpulkan sedikit demi sedikit uangnya yang nggak seberapa itu. Penghasilan per bulan yang nggak tentu, nggak sampai UMR, dengan, keluarga yang banyak, tapi dia Masya Allah bisa umroh. Kebayang nggak sih, mereka itu bahkan yang kadang-kadang, kayaknya saya sempat, satu videoin deh ya, satu videoin tuh ada orang yang saking happy-nya, nggak kebayang, belum pernah naik pesawat sama sekali, tiba-tiba dia naik pesawat langsung ke luar negeri dengan uang yang didapatkan dia dari hasil susah payah. Tiap hari dia makannya tuh cuman makan yang, eee, ya makan yang sepele banget lah, maksudnya makannya di warteg gitu, nggak habisnya juga nggak sampai puluhan ribu ya, kayak kita-kita kan kalau sekali makan keluar kan pasti bisa ratusan ribu, dan dia akhirnya bisa keluar negeri, itu umroh. Turun dari pesawat yang dilakukan sujud syukur, bener-bener sujud syukur. Saking happy-nya, nggak kebayang gitu kan. Pas balik lagi ke Jakarta, dia sujud syukur lagi. Segitu happy-nya. Dan makanya efeknya juga beda, karena dia merasa bahwa dia mungkin tidak akan bisa sering-sering ke tanah suci, karena untuk ngumpulin ke tanah suci aja butuh waktu yang sangat lama gitu kan. Jadinya efek itu dia tuh pas di tanah suci tuh emang bener-bener fokus, nggak fokus belanja, bener-bener yang setiap hari tuh kerjaannya pokoknya cuman itikaf aja di masjid. Doa terus sampai nangis-nangis, berharap supaya suatu hari nanti bakalan dibalikin lagi ke sini, nggak tahu caranya gimana. Orang ngumpulin duit buat ke situ aja butuh bertahun-tahun, terus balik laginya gimana gitu. Mereka punya impian seperti itu, Masya Allah. Ternyata yang membawa seseorang itu untuk bisa ke tanah suci bukan uang, bukan jabatan, bukan pendidikan, bukan deposito uang yang banyak, tapi adalah keimanan mereka. Kalau Allah sudah memanggil seseorang, maka Allah akan memampukan mereka. Gitu. Nah, coba lihat lagi ke bunda-bunda. Kalau bunda saat ini masih mengalami satu kesulitan hidup, kesulitan hidupnya itu kesulitan hidup yang ya qadarullah kok kayaknya rumah tangganya bagaimana gitu kan. Walaupun itu sebetulnya, nggak masalah ya kan, maksudnya ujian itu kan pasti ada, atau ada ujian apa lagi gitu. Nah, kebetulan Bunda masih punya uang, masih punya gaji, langsung berangkat umroh. Nggak pakai tapi nanti, nggak pakai nanti-nanti lagi gitu kan. "Aduh nanti aku nggak punya uang, aku besok mesti bayar ini," enggak, langsung aja berangkat. Kalau Bunda masih ada eee tabungan cukup buat umroh, berangkat aja, nggak usah pakai tapi, ya. Siapa tahu solusi dari hidup Bunda itu harus ke sana dulu, harus ke tanah suci, gitu. Kalau Bunda masih punya ada tabungan, cukup buat umroh dengan paket termurah gitu, terus Bunda nggak berangkat, mungkin perlu dipertanyakan, jangan-jangan Allah nggak ridho dengan saya sehingga saya tidak dipanggil ke tanah suci. Gitu. Oke, balik lagi, berbeda dengan kondisi orang-orang mukmin tadi kan. Orang-orang mukmin itu biasanya hidupnya memang selalu penuh dengan ujian, qadarullahnya ya. Penuh dengan ujian. Mau dia eee sealim apa, dia pasti penuh dengan ujian. Tujuannya apa? Itu seperti walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Dan pasti kami akan timpakan azab
Dan pasti kami akan timpakan azab kepada mereka. Sebagian azab di dunia, sebagian lagi di akhirat. Maksudnya tujuannya apa? Jadi biar azabnya tuh nggak dirapel di akhirat semuanya. Beda sama kalau orang-orang yang tidak disayang sama Allah. Itu azabnya qadarullahnya dirapel di akhirat doang. Hidupnya di dunia tuh kayaknya happy-happy aja, udah nggak sholat, nggak ngaji, terus buat maksiat tapi hartanya kok berlimpah gitu kan. Itu namanya bukan nikmat, itu namanya istidraj. Gunanya apa? Supaya nanti dia terlena, sehingga kalau udah terlena nanti dia jadi tidak punya waktu lagi untuk berdoa, untuk tobat. Akhirnya tahu-tahu gampang aja nanti Allah tuh nggak pakai pertimbangan lagi, langsung masukin ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Kalau di surah Al-Mu'minun ayat 60 itu disebutkan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatin annahum ila rabbihim raji'un, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati penuh rasa takut bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan. Jadi kalau orang-orang yang beriman itu memang hidupnya tuh penuh dengan ujian, gunanya supaya selalu banyak berdoa kepada Allah. Oke, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawmaidin khashi'ah, wujuhun, wajah mereka pada hari itu tertunduk hina. Oke. Berikutnya adalah di ayat 3. Amilatun nasibah. Amilatun bekerja keras, nasibah kepayahan. Amilatun nasibah bekerja keras lagi kepayahan. Nah, ini ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang makna ayat ini ya. Ya, dan dua-duanya itu insya Allah berasal dari ulama salaf. Pendapat pertama mengatakan bahwasannya bekerja keras lagi bekerja keras lagi kepayahan, aminatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan ini berkaitan dengan orang-orang yang selama ini di dunia bersusah payah beramal saleh. Mereka berletih-letih beramal saleh, namun di akhirat mereka tetap masuk neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Ini disebabkan karena mereka menganggap bahwa amalan mereka adalah amalan yang saleh. Ternyata tidak diterima oleh Allah. Di antaranya apa? Di antaranya mungkin amalan-amalan para pemuka agama lain ya. Itu kan Masya Allah, tabarakallah ya. Bingung bilangnya. Kalau Bunda tahu, orang-orang seperti itu ya, kayak misalnya pendeta atau pastor, itu kebaikan mereka itu memang benar-benar amalannya bagus gitu kan. Kepada orang lain juga bagus, sedekahnya itu juga bagus, tapi sayangnya kan karena dia tidak beriman kepada Allah, jadinya alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Di surah Muhammad ayat 1 disebutkan orang-orang yang kafir itu terhalang dari jalannya Allah dan terhapuslah semua amal kebaikan, maupun dia melakukan amal kebaikan seberat apapun, sebanyak apapun, sebaik apapun di dunia dikenal, dia tidak akan dibalas di akhirat. Ujung-ujungnya masuk neraka. Ya, jadi seperti itu gitu. Terus ada juga amalan-amalan yang amalannya udah apa ya? Sudah banyak, tapi ibadah atau amalannya itu tidak sesuai dengan syariat. Akhirnya juga tidak diterima juga sama Allah. Ini amalan-amalan para ahli bid'ah. Nah, ingat juga, beda juga hati-hati juga dengan membid'ah-bid'ahkan seseorang gitu kan. Kayak amalan-amalan yang bid'ah itu seperti apa? Misalkan dia kemarin juga dibahas ya. Kemarin juga dibahas. Jadi di beberapa daerah itu masih ada yang berdoanya ke kuburan gitu. Kayaknya khusyuk banget dia berdoa ke tempat sengaja ziarah ke tempat-tempat makam orang soleh, tapi tujuannya bukan sekadar ziarah tapi berdoa untuk dia sendiri.
Nah, gimana kita berdoa kepada orang yang sudah meninggal dan bahkan sekarang mungkin sedang wallahu a'lam bishawab, sedang harap-harap cemas menanti siksa kubur ataupun nanti siksa di akhirat. Gitu. Memang apa namanya? Kita bisa minta doa dari orang soleh solehah, kiai-kiai atau ulama-ulama. Itu namanya dapat wasilah ya. Tapi syaratnya dia harus masih hidup. Kalau dia sudah meninggal, maka sudah tidak bisa kita mintain doa lagi. Yang ada malah kita berdoa untuk mereka supaya dilapangkan kuburnya, lapangkan kuburnya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Sekalipun dia alim ulama, pasti ada keplesetnya juga. Gitu. Jadi kita nggak bisa berdoa untuk apa namanya? Minta doa sama orang yang sudah meninggal, sealim apapun dia. Atau ibadah-ibadah yang tidak sesuai syariat. Misalkan saking rajinnya Bunda, seharusnya sholat maghrib itu cuma 3 rakaat, karena Bunda rajin banget dibuat jadi 4 rakaat. Itu juga artinya walaupun capek, dia tidak dapat apa-apa. Gitu. Tuh, atau nanti kalau misalkan Bunda ke tanah suci, itu pas waktu keliling Ka'bah itu kalau keliling Ka'bah sih saya nggak pernah lihat yang aneh-aneh ya. Biasanya ya doa sih, walaupun doanya kadang-kadang masih pada keras-keras. Kadang-kadang pas waktu syai itu kadang-kadang suka aneh-aneh, terutama jamaah Indonesia. Nauzubillah min dzalik, wallahu a'lam bishawab, itu nggak tahu maksudnya apa. Ada yang kalau dulu ya, kalau kemarin sih saya nggak lihat. Ada yang pas waktu syai itu dia tuh malah bacanya dia tuh malah nyanyi Garuda Pancasila. Saya nggak tahu itu mungkin Islam nasionalis ya, atau Islam Pancasilais. Nauzubillah min dzalik, itu kan ya ya dia ibadah benar syai 7 kali, tapi kalau dia doanya tidak sesuai dengan yang disyariatkan, maka jadinya percuma juga, sia-sia juga. Gitu. Nah, jadi ada amalan-amalan pun harus sesuai dengan syariat. Misalkan ada juga orang yang misalkan sebetulnya waktu sholat asyara itu jam 3 lewat dikit gitu kan, cuman karena dia harus buru-buru pergi, maka dia karena nggak sabaran, ya udah akhirnya belum jam 3 dia udah sholat asyar. Nah, itu juga nggak boleh. Itu salah ya. Jadi amilatun nasibah. Amilatun bekerja keras, nasibah kepayahan. Udah bekerja keras, kepayahan, tapi tidak mendapatkan pahala. Ada juga pendapat yang kedua, amilatun nasibah. Amilatun nasibah ini adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, yang dibuat bekerja keras dengan pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan, pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan mereka dan memayahkan mereka di akhirat. Gitu. Jadi kayak misalkan kalau untuk orang yang beriman, insya Allah kalau dia niatkan kerjanya itu, dia keluar pagi, banting tulang dari pagi sampai malam, dia niatkan karena Allah Ta'ala, walaupun dia mungkin tidak sempat menghadiri kajian pada hari itu karena dia full untuk bekerja, insya Allah pekerjaannya itu juga akan mendapatkan ganjaran pahala ibadah juga. Ya, pahala ibadah juga. Tapi kalau misalkan mereka yang tidak beriman kepada Allah, atau dia bekerja tapi bekerjanya di sektor industri yang haram, misalkan dia bekerja di restoran yang menyediakan minuman keras atau apa, walaupun dia capek berangkat pagi pulang malam, yang didapat malah dapatnya dosa, bukannya dapat pahala. Nanti ada yang bilangan biasanya, aduh tapi kalau saya nggak kerja di situ gimana dong? Nah, itu lagi berarti bagaimana menghidupi keluarga. Nah, itu berarti kurang beriman kepada Allah. Kalau namanya sudah beriman kepada Allah, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa yang memberikan rezeki itu Allah, bukan bos, bukan perusahaan, bukan siapapun, tapi Allah. Oke. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة
amilatun nasibah. Ayat 4-nya. Tasla naran hamiyah. Tasla memasuki naron api hamiyah yang sangat panas. Tasla naron hamiyah. Tasla memasuki naron hamiyah, api yang sangat panas. Neraka jahanam ini konon sebelum hari kiamat itu telah dinyalakan dan dipanaskan dalam waktu yang sangat lama. Disiapkan khusus buat orang-orang kafir. Sehingga tatkala telah mencapai puncak panasnya, dimasukkan orang-orang kafir ke dalamnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa api neraka yang pasti panas kemudian disifati oleh Allah dengan hamiyatun. Panas. Panasnya itu panas yang hamiyah. Kalau di surah Al-Mulk ayat 8, takadu tamayyazu minal ghaidh. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Jadi kayak bayangin kayak di film-film kartun ya, kalau api itu lagi marah kan. Saya pernah lihat satu film kartun, jadi apinya tuh ada matanya, terus kelihatan marah, jadi dia apinya tuh benar-benar berkobar-kobar gitu. Kira-kira neraka itu seperti itu. Ya. Dan jangan terlalu bangga mentang-mentang kita Islam bakalan terhindar dari neraka. Nah, neraka ini buat semuanya ya. Kadang-kadang biarpun Islam belum tentu beriman. Kok bisa Islam belum tentu beriman? Bisa. Karena kalau Islam doang kan kadang-kadang mereka hanya status agamanya Islam, tapi dia tidak sholat. Ya, sama aja dia tidak beriman kepada Allah. Ujung-ujungnya dia akan masuk neraka juga. Dia Islam, tapi dia tidak percaya adanya hari kiamat. Tidak percaya bahwa nanti segala perbuatannya, baik atau buruk, akan dibalas di akhirat. Apa yang terjadi? Akhirnya dia malah gampang banget berbuat maksiat. Nah, akhirnya berarti dia tidak beriman dong. Karena rukun iman itu kan beriman kepada Allah, malaikat, kitab suci, nabi dan rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Kalau dia tidak percaya bahwa nanti segala perbuatan baik ataupun buruk akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, maka yang akan terjadi adalah dia nanti jadi lebih mudah untuk berbuat maksiat. Dia bilang, ya udahlah, toh hidup cuma sekali. Dia bayanginnya hidup cuma sekali. Gak apa-apa begini, gak apa-apa begitu. Padahal kalau untuk orang yang beriman, hidup itu ya justru hidup yang sesungguhnya adalah hidup setelah kematian. Karena kalau hidup setelah kematian itu adalah hidup yang kekal abadi. Everlasting. Kalau hidup di dunia paling berapa sih usia kita paling lama? Jarang banget yang sampai 100 tahun. Oke, balik lagi. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudah sampaikah kepada kamu berita tentang al-ghasyiyah, hari kiamat? Wujuh yawma idzin khasyiyah. Pada hari itu wajah-wajah mereka pada hari itu tertunduk hina. Amilatun nasibah. Amilatun berusaha keras, bekerja keras. Nasibah lagi kepayahan. Tasla naron hamiyah. Tasla mereka memasuki naron api neraka yang sangat panas. Ayat 5-nya. Ayat 5-nya. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa mereka kamu tusqa diberi minum min dari ainin itu mata air, sumber air yang aniyah, panas. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa diberi minum min ainin dari mata air yang
Aniyah, sangat panas. Aniyah diambil dari kata inai yang artinya adalah diakhirkan. Maksudnya sumber air tersebut telah dipanaskan sejak lama, sejak neraka diciptakan, sehingga mencapai pada puncak kepanasan pada waktu hari kiamat. Kebayang nggak sih panasnya kayak apa? Sepanas-panasnya panas. Jadi kalau cuma 100 derajat itu lewat. 100 derajat itu lewat. 100 derajat tahu ya, 100 derajat itu kan panasnya air mendidih. Pernah ngerasain nyelupin air, celupin tangan ke air yang mendidih? Dijamin melepuh. Nauzubillah min dzalik. Dan panasnya neraka itu berkali-kali lipat, ribuan kali lipat, atau bahkan jutaan kali lipat dari panasnya air mendidih itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu air mendidihnya. Hawa panasnya kayak apa? Ya, lebih panas dari panasnya Jakarta. Aduh, panasnya Jakarta itu ternyata saya pikir Jakarta udah panas banget ya. Dengan panasnya 37 derajat. 30 derajat. Jarang ada 37 derajat. Tapi kemarin sempat keukur tuh kayaknya hampir 39 kalau nggak 39 derajat. Nah, itu masih belum seberapa dibandingkan panasnya di negara-negara Arab sana atau mungkin Afrika sana. Kebayang? Di Madinah kemarin, qadarullah sempat ngerasain panasnya sampai 49 derajat. 49 derajat itu rasanya ada angin nggak ada, tapi anginnya juga angin panas. Jadi kalau ada angin bukannya malah enak, malah jadi makin panas gitu. Itu rasanya udah kayak berada di antara kompor, masak nggak kelar-kelar di antara kompor-kompor yang tungku-tungku besar gitu. Sepanas itu. Apalagi panasnya itu padahal cuma 49 derajat ya. Kalau panasnya 100 derajat kayak apa? Nauzubillah min dzalik. Padahal panasnya disebutkan berkali-kali lipat dari 100 derajat. Tusqa min ainin aniyah. Ayat 6-nya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa, tidak, lahum, mereka, ta'amun, memperoleh makanan. Ta'am itu makanan, makanya mato'am itu restoran. Illa, selain, min dhari'. Dhari', min itu dari, dhari' itu pohon yang berduri. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Yang dimaksud dengan dhari', ya, ini menurut ulama tafsir ini ada sejenis tumbuhan berduri, shibrik loh. Ya, itu pokoknya nggak enak banget lah, tumbuhan yang khas ada di, mungkin kalau dibayangin kayak model kaktus gitu kali ya, berduri-duri gitu. Itu nggak enak sama sekali. Dan itu makanan di dalam neraka itu seperti itu. Berduri-duri. Kalau di surah Al-Waqi'ah, la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun wasyaribuna 'alaihi minal hamim wasyaribuna syurbal him. Jadi disebutkan bahwa makanan dalam neraka itu adalah seperti pohon zakum. Pohon zakum itu pohonnya, buahnya itu berduri-duri, rasanya pahitnya nggak bener-bener pahit banget, nggak enak, tapi kan kita lapar, jadi terpaksa harus makan. Tapi makan pun tidak menghilangkan lapar, itu kan aneh kan. Jadi cuman famali'una minhal butun, cuman menuhi perut, tapi nggak berasa kenyang. Dan apa yang terjadi setelah makan malah jadi hausnya. Masalahnya minumannya itu, airnya itu cuma ada air yang sangat panas. Ada dua pilihan sih, air dingin atau air panas. Air yang panas itu ya air yang mendidih itu, yang mendidihnya berkali-kali lipat. Air dinginnya apa? Air dinginnya adalah air beku dari ghussaqa, air nanah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Disebutkan orang-orang kafir ketika menunggu di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya, maka mereka akan sangat lapar dan sangat haus. Benar-benar lapar dan sangat haus. Nggak ada itu namanya telaga Al-Kautsar.
Kalau orang-orang yang beriman, insya Allah pada waktu menunggu di padang mahsyar 50.000 tahun itu, nanti masih bisa minum air dari telaga Al-Kautsar. Bahkan kalau untuk orang-orang yang spesial lagi itu ada pelayan-pelayan khusus kayak udah masuk lounge khusus kayaknya. VVIP buat orang-orang yang amalannya banyak insya Allah. Kalau eh, di surah Al-Kahfi ayat 29, inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa yastaghithu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minta minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Jadi kalau sekali minum wajahnya langsung haus. Dan itu adalah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Jadi kebayang nggak sih, sebelum mereka minum wajah mereka aja udah terbakar karena uap dari air tersebut. Dan karena saking hausnya mau nggak mau harus minum, akhirnya diminum tapi menyakiti dirinya sendiri. Disebutkan bahkan di surah Muhammad ayat 15, kaman huwa qalidun fin nari wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong. Nauzubillah min dzalik, udah wajahnya hancur, ususnya terpotong-potong. Jadi benar-benar ngeri banget. Ya, haus harus minum tapi minumannya kayak gitu. Ya. Bahkan disebutkan juga kalau di surah An-Naba itu kan illa hamima wa ghassaq. Mereka tidak minum kecuali air yang sangat mendidih ataupun nanah. Kalau di surah Al-Haqqah ayat 36 itu disebutkan wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. Ghislin adalah nanah-nanah yang keluar dari penghuni neraka jahanam yang disiksa. Dan ini tuh akan menjadi makanan nauzubillah min dzalik. Kayak dessertnya para penghuni neraka jahanam. Terus makanannya apa? Makanannya adalah zakum. Pohon zakum itu. Jadi pohon zakum itu kayak pohon apa disebutnya itu, jadi pas waktu turun surah ayat yang ada zakum-zakumnya, ini Abu Jahal dengar ya. Abu Jahal itu kan emang pamannya Rasulullah tapi yang paling julid gitu sama Rasulullah. Benar-benar paling julid dengan Rasulullah. Jadi waktu dia mendengar tentang dalil pohon zakum ini yang merupakan pohon penghuni neraka jahanam, dia itu langsung mengumpulkan orang-orang Quraisy. Lalu dia mengejek ayat tersebut dengan mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, hal tadruna ma syajaratu zakumil lati yukhawfukum biha Muhammad. Kalian tahu nggak sih apa itu pohon zakum yang kata Muhammad itu? Yang Muhammad bilang, yang Muhammad menakut-nakuti kalian dengan pohon tersebut. Terus orang-orang Quraisy kan bilang, qalu la, qala ajwatu yathriba bizaid. Abu Jahal itu malah bilang, itu adalah azwatu Yathrib, itu adalah kurma ajwanya kota Madinah. Gitu dia bilang gitu. Malah dia bilang ini bohong, dustanya Abu Jahal ya. Wallahi demi Allah, seandainya la ini stamkanna minha lanazkumannaha tazaqama. Demi Allah, seandainya saya bisa mendapatkan pohon zakum, niscaya saya akan makan sepuas-puasnya. Nauzubillah min dzalik. Ini pohon zakum itu akhirnya gara-gara itu akhirnya Allah turunkan ayat berikutnya tentang pohon zakum. Di surah Ad-Dukhan ayat 43-46. Inna syajarata zakum, sesungguhnya pohon zakum
ta'amul athim adalah makanan bagi orang yang berdosa. Kal muhli yaghli fil butun, sebagaimana minyak panas yang mendidih dalam tubuh. Kaghalyil hamim, sebagaimana mendidihnya air panas. Nauzubillah min dzalik. Disebutnya seperti itu. Ini emang kalau Abu Jahal ini emang paling julid banget. Kalau nanti Bunda ke Masjidil Haram, itu ada rumahnya Abu Jahal. Rumahnya Abu Jahal diabadikan menjadi WC wanita. Jadi WC wanita. Jadi kalau Bunda mau melihat rumahnya udah jadi WC wanita di Masjidil Haram. Jadi kalau keluar habis dari Syai tuh pasti ngelewatin situ kan. Lewatin rumahnya Abu Jahal. Rumahnya Abu Jahal tapi udah jadi WC wanita, tapi di situ ada tulisan bahwa ini namanya Abu Jahal. Emang dihinakan seperti itu. Oke, kita kayaknya sebentar sampai 6 ayat aja kayaknya. Biar lambat asal-asal. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal, apakah ataka sudah datang kepadamu, ya, kak itu kamu, hadisu berita, al-ghasyiyah hari kiamat. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah sudah datang kepadamu hadithu berita tentang al-ghasyiyah, hari kiamat. Ataka, taknya itu mat tabi'i ya, 2 harokat. Hadithu, dalnya juga mat tabi'i, mat asli. Fathah bertemu dengan alif, atau bisa juga tandanya aja seperti alif kecil di atas. Kasroh bertemu dengan ya sukun. Dhammah bertemu dengan waw sukun. Al-ghasyiyah, alif lam qamariyah, alif lam yang dibaca jelas, alnya tuh ghasyiyah. Kan geranya pantau teh kalau dikunci make ieu teh gerak aduh teu muka. Oke. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Itu di belakang ada tanda waqaf qala, al-waqfu ula, diutamakan berhenti. Tapi kalau di akhir ayat mah insyaallah mah diberhentiin aja nggak apa-apa. Wujuhun yawma'idhin khashi'ah. Wujuh mat tabi'i, jimnya mat tabi'i, wujuh ya. Wujuhui, tanwin ketemu ya, itu dilebur tapi ditahan, itu ambil gunah jadi namanya wujuhui yaumaidin. Yaunya itu sifat lin, ya. Ingat, sifat lin belum tentu matlin. Matlin adalah sifat lin yang diwakafkan, makanya dia dibaca panjang. Jadi belum tentu yang sifat lin itu pasti mat, ya. Yauma idzin khasyi'ah. Tanwin ketemu kha itu dibaca jelas, izhar, ya. Jadi dibaca jelas, izhar. Nah, huruf-huruf izhar itu adalah huruf-huruf yang tenggorokan. Tenggorokan atas, tengah, dan bawah. Khasyi'ah. Wujuhun, ini wujuh itu wajah. Yauma idzin, pada hari itu, khasyi'ah, tertunduk hina. Wujuh yauma idzin khasyi'ah. Wujuh yauma idzin khasyi'ah. Wujuh yauma idzin khasyi'ah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuh yauma idzin khasyi'ah. Ayat 3-nya. Amilatun nasibah. Amilatun bekerja keras. Nasibah kepayahan. Amilatun ainnya mat tabi'i 2 harokat. Amilatun tanwin ketemu nun itu idgham bi gunnah, jadi dilebur tapi ditahan 2 sampai 3 harokat ya biar terdengar gunnahnya itu di mana. Amilatun
nunnya 2 harokat, mad tabi'i, ya. Nasibah. Amilatun nasibah. Amilatun bekerja keras, nasibah kepayahan, lagi kepayahan. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawmaidhin khashi'ah. Amilatun nasibah. Ayat kelimanya. Tasla naran hamiyah. Tasla, masuk. Naran, api. Hamiyah, yang sangat panas. Tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah. Tasla, lamnya 2 harokat. Mad tabi'i. Naron, nunnya juga 2 harokat. Mad tabi'i. Naron hamiyah. Tanwin ketemu ha-nya nggak boleh ditahan karena dia izhar, jelas. Hamiyah, ha-nya 2 harokat. Mad tabi'i. Tasla naron hamiyah. Tasla naron hamiyah. Tasla naron hamiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuh yawmaidhin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Ayat 6-nya. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa, diberi minum. Min, dari ainin, mata air yang aniyah, panas. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa, qafnya 2 harokat tuh ya. Min ainin, nun sukun ketemu ain, izhar lagi. Ainin, tanwin ketemu alif, sudah izhar lagi. Aniyah, tak marbutoh berubah menjadi ha, ha besar. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawmaidhin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Ayat 6. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa, tidak ada, lahum, bagi mereka, ta'amun, makanan, illa, kecuali, min dhari', dari pohon yang berduri. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ta'amun, ainnya 2 harokat. Ta'amun, tanwin ketemu alif, izhar. Illa, lamnya 2 harokat. Mad tabi'i, min dhari'. Nun sukun ketemu dhad, ikfa. Dhari', ro-nya itu mad arid disukun ya, karena mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup disukunkan. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. 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 Hal ataka hadithul ghashiyah. Apakah sudah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Wujuhun yawmaidhin khashi'ah. Wajah mereka pada hari itu
khasyi'ah, tertunduk, hina. Amilatun nasibah, bekerja keras, nasibah, lagi kepayahan. Tasla naran hamiyah, masuk ke dalam api yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari mata air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dari', tidak ada bagi mereka makanan kecuali dari pohon yang berduri. Illa min dari'. Ya, alhamdulillah. 6 ayat saja dulu. Kayak ada pertanyaan kah, Bunda-bunda solehah? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Oke. Nah, oke. Nah, ini sebetulnya sama seperti surah-surah lain. Surah-surah lain itu kan juga ada keutamaan-keutamaannya ya, kayak seperti kemarin kita surah Al-Mulk itu nanti dia kalau dibaca setiap sebelum tidur, insya Allah nanti eh, kita tuh tidak akan, maksudnya menurut ininya tidak akan mati pada waktu masih tidur gitu ya. Jadi kalau misalkan mau meninggal kayak dibangunin dulu, atau dan dia terhindar dari siksa kubur. Terus dari ada surah Ar-Rahman, katanya keutamaannya adalah eh dia tuh dikasihi gitu kan sama siapapun yang mengamalkan surah Ar-Rahman. Jadi katanya Ar-Rahman itu seperti ajian pengasihan ya. Terus kalau Al-Waqiah disebutkan bahwa ini adalah amalan kalau ingin mudah mendapatkan rezeki gitu kan. Terus banyaklah surah-surah lain itu punya ini. Nah, lagi-lagi sebetulnya kalau ulama salaf itu tidak apa ya, mmm, tidak mengkhususkan seperti itu ya. Bahkan ada beberapa ternyata dalil-dalil yang seperti kita tahu, misalkan yang Al-Waqiah, kenapa dia disebut disebut amalan, salah satu amalan wajib kalau pengen mendapatkan rezeki yang lebih banyak itu ternyata dalilnya itu termasuk ke dalil yang lemah gitu, dalil yang dhaif kan. Tujuannya apa? Karena ternyata kalau misalkan kita mengamalkan cuman sebagian-sebagian aja, nanti yang lain nggak kebaca dong. Bayangin kalau kita misalkan bacanya cuman itu aja, kan udah habis waktu untuk, apa ya, udah habis waktu untuk baca yang itu aja sehingga yang surat-surat lain nggak kebaca gitu kan. Yang jelas kalau tentang dalil al-ghasyiyah sama al-a'la itu lebih ke mereka adalah, eee, sejoli gitu kan, sejoli sejoli yang dibaca biasanya di hari-hari khusus. Kalau Rasulullah suka membacanya di di hari Jumat, terutama untuk sholat Jumat, dan kadang-kadang di sholat Id, gitu. Mengenai keutamaannya, apakah dia menyelubunginya dengan rahmatnya di dunia dan akhirat, wallahu a'lam bishawab. Semua surah-surah yang ada di dalam Al-Quran itu punya keutamaan seperti itu. Jadi kayak sama aja surat itu dengan surah-surah yang lainnya. Cuma dalil yang lebih jelas adalah itu aja sih. Rasulullah suka memakainya di itu, di eh, di sholat Jumat dan sholat sholat hari raya. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan mungkin bisa dijawab, tadi sudah terjawab ya, bahwa sebetulnya semua surah itu insya Allah ada keutamaannya. Jadi kalau dari dalil yang ininya memang lebih ke itu salah satu surat favoritnya Rasulullah SAW. Tapi kalau misalnya diutamakan harus baca
ini karena dia dapat rahmat di dunia dan akhirat itu tidak spesifik seperti itu. Karena semuanya juga seperti itu. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi, Bunda? Bu tidur deh, Bu. Ayo, ada pertanyaan lagi kah, Bunda-Bunda Salehah? Baiklah, insya Allah kita baru 6 ayat pertama. Kenapa sedikit? Tujuannya adalah supaya ini aja sih biar melekat. Nah, baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, lagi, ada pertanyaan lagi ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.